Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Rizky Mari dari kelas 11 IPS 5. Saya Sanim Nanjani dari kelas 11 IPS 5. Saya Tarisa Asmarani dari kelas 11 IPS 5. Perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang pertama adalah faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme Asia Afrika. Yang A. Ada penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan pemerintah kolonial membuat rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bergerak menentang penjajahan bangsa Barat. Yang B. Kemenangan Jepang atas Rusia. Pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang Asia terlibat perang dengan Rusia atau Eropa Barat. Dalam perang tersebut, tentara Jepang menaklukkan Rusia. Keberhasilan ini membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bangkit melawan kekuasaan bangsa Barat di negaranya masing-masing. Secara keseluruhan, kesadaran sebagai suatu bangsa yang terikat dalam satu identitas dan nasib yang sama baru muncul pada abad 20. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada umumnya memiliki sejarah kejayaan di masa yang lampau. Sebelum masuknya kolonialisme dan imperialisme Barat, negara seperti Tiongkok, India, dan Mesir pernah mengalami masa kejayaan. Hal ini karena di tempat mereka itulah lahir peradaban besar dunia. Demikian pula dengan Indonesia, kita pernah mengalami masa kejayaan di bawah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit yang wilayah kekuasaannya hingga keluar Nusantara. Kenangan akan masa lampau yang pernah jaya dan besar ini membangkitkan harga diri atau pride, semangat, serta motivasi untuk melepaskan diri dari penjajahan. Munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Peranan golongan terpelajar dalam pergerakan nasional Indonesia pada tahun 1908 sampai 1928 merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemuda yang terdidik dengan melakukan perbaikan di segala bidang. Golongan terpelajar lahir dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni kebijakan politik etis dan implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda. Tindakan yang dilakukan golongan terpelajar adalah berupaya untuk meningkatkan kesadaran nasional dan memperbaiki serta menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Semangat yang menggerakkan sikap untuk mengusir penjajah tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, tetapi juga melalui organisasi-organisasi gerakan yang bersifat nasional. Contohnya, organisasi pergerakan di Indonesia dibentuk oleh tokoh-tokoh terpelajar seperti Dr. Sutomo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Sedangkan di India, kita mengenal tokoh Mahatma Gandhi, di Tiongkok ada Dr. Sun Yat-sen, dan di Turki ada Mustafa Kemal Pasha. Mereka mempelajari paham-paham besar seperti liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, demokrasi, dan juga nasionalisme. Sebagian dari mereka bahkan ada yang menyaksikan sendiri transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang begitu besar berkat Renaissance dan ide-ide pencerahan tersebut.